头一个。 Sementara itu terlihat di luar, ketua sekte menyambut kedatangan ketua Haori dan memuji kekuatannya yang meningkat pesat dari ketua Sangguan Haori. Sangguan Haori juga memuji kembali ketua sekte, namun ketua sekte Li merendah saja karena sektenya tidak bisa dibandingkan dengan keajaiban dinasti daging. Ketua Haori juga menyinggung leluhur sekte Zhen Yuan. Jika datang ke sini, mungkin Gurking mereka juga akan datang ke sini. Ditegaskan oleh ketua sekte Haori bahwa ia datang kemari untuk melakukan pertandingan persahabatan. Diketahui mereka telah bersaing dengan para talenta dari 3 kuil dan 9 sekte lainnya. Dan sekarang adalah giliran sekte pedang Zhen Yuan. Mendengar itu, ketua sekte Li bergumam, alam rahasia akan segera dibuka. Pertarungan sekarang jelas untuk mengukur kekuatan kita. Tentu saja ketua sekte Li antusias dengan hal itu. Namun ia ingin mengetahui bagaimana hasil pertarungan sebelumnya. Dikatakan oleh salah satu praktisi mereka yang bernama Sangguan King bahwa pertarungan sebelumnya biasa saja dan tidak ada yang menarik. Mendengar hal tersebut, ketua sekte tahu muridnya tidak perlu bersaing kalau memang hasilnya seperti itu. Sangguan King menganggap bahwa ketua sekte Li takut bersaing. Ia pun mengatakan bahwa sekte pedang Zhen Yuan sekarang pengecut. Ternyata Sangguan King ini merupakan putra dari Gurking Ketian. Bahkan ketua sekte Haori saja tidak punya hak untuk menceramahinya. Ia pun justru mendukung bahwa yang dikatakan oleh Sangguan King memang benar. Sehingga pada akhirnya mereka pun bersepakat 3 kali putaran pertarungan dari Dewa Surgawi tingkat 7 hingga 9. Ini adalah tantangan tanpa batas sampai tidak ada yang menantang lagi. Kemudian ketua sekte menyuruh agar wakilnya kumpulkan semua murid dalam di alun-alun sekte. Setelah itu di alun-alun diperkenalkanlah Sangguan King yang akan maju. Ialah kebanggaan dinasti suci daging. Ketua sekte juga menyuruh para murid dalam yang merasa percaya diri yang ada di Dewa Surgawi tingkat 7 untuk maju dan menantang. Sementara di arena, Sangguan King dengan angkuhnya menyebut bahwa para murid tidak ada yang berani menantangnya. Hingga akhirnya ada murid yang maju. Ia bernama Xiao Dauru. Kemudian pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Namun tanpa diduga, dengan mudah Sangguan King mengalahkannya hanya dengan beberapa gerakan saja. Setelah hal itu, murid yang lain di tingkat 7 bernama Zhao Sanse yang akan bertarung dengan Sangguan King. Terlihat Sangguan King pastinya meremehkan. Terlihat Sangguan King terpental oleh serangan dari Zhao. Ia pun mengatakan akhirnya ada lawan yang layak baginya. Meski begitu, ia tetap saja mengatakan bahwa Zhao adalah pecundang. Hingga akhirnya Sangguan King berhasil mengalahkan Zhao dengan serangan pedangnya yang membuat Zhao keluar dari arena. Di sisi lain, ketua sekte tahu bahwa Sangguan King ini menguasai energi pedang emas mistik pemusnah, dan sepertinya akan ada satu lagi Good King di dinasti daging. Direspon oleh ketua Haori bahwa Sangguan King tidak hanya berpotensi menjadi Good King, tapi juga terlahir dengan tubuh pedang emas mistik. Mendengar itu, dikatakan oleh ketua sekte pantas saja dengan tubuh dewa seperti itu. Titik awalnya jauh di atas tubuh orang biasa.
天生的玄金剑体。我等千辛万苦达到的。 Sementara di arena, Sangguan King dengan sombongnya mengatakan siapa lagi yang ingin menantang dirinya. Kemudian majulah seorang murid wanita bernama Li Qiao Qiao. Diketahui bahwa Nona Qiao berada di puncak Dewa Surgawi tingkat 7. Para murid pun percaya diri bahwa Nona Qiao akan menang. Lalu pertarungan di antara mereka berdua pun dimulai. Akan tetapi terlihat Sangguan King hanya bisa menghindar dari serangan Nona Qiao. Akhirnya dengan serangan pedang, Nona Qiao pun berhasil melukai Sangguan King. Pastinya hal itu membuat Sangguan King marah. Ia pun mengeluarkan kekuatan naganya yang berhasil mementalkan Nona Qiao, dan sepertinya ia berambisi untuk menghabisi Nona Qiao. Namun hal itu dihentikan oleh ketua Haori. Setelah keluar dari arena, Nona Qiao pun diberikan pil pemulihan oleh Nona Feng. Terlihat Sangguan King meremehkan kembali sekte pedang Zhen Yuan yang bergengsi. Sebenarnya tidak ada orang yang benar-benar bisa bertarung. Ia pun justru malah menyuruh untuk perwakilan agar menyerah saja. Sementara ketua Haori juga menyuruh agar ketua sekte Li mengumumkan hasilnya. Akan tetapi Nona Feng langsung memotong omongan dan mengatakan ada satu orang lagi yang bisa bersaing dengan Sangguan King, dan pastinya itu adalah Lu yang murid luar teratas. Mendengar itu, ketua Haori meremehkan Lu Yang karena ranahnya. Namun ditegaskan oleh wakil ketua sekte bahwa saat di tingkat 5 saja Lu Yang bisa mengalahkan Sudang yang seorang Dewa Surgawi tingkat 6. Hal itu pun dibenarkan oleh ketua sekte. Padahal Sudang berhasil mengalahkan belasan Dewa Surgawi tingkat 7 hanya dalam waktu 1 hari. Ketua sekte menyuruh agar segera panggil Lu Yang ke arena sekte dalam. Nona Feng langsung berangkat untuk menjemput Lu Yang. Terlihat Sangguan King ingin mengetahui apa yang membuat Lu Yang berbeda. Tidak lama Lu Yang dan Nona Feng pun muncul di arena dalam. Setelah Nona Feng menjelaskan situasinya kepada Lu Yang, ia pun mengingatkan Lu Yang agar berhati-hati. Setelah di atas arena, senior Dewa Pedang pun memuji bakat dari Sangguan King. Belum menjadi Dewa Surgawi tingkat tinggi, tapi sudah mengembangkan energi pedang emas hitam. Akan tetapi untungnya saja Lu Yang telah menguasai teknik pemisah kesatuan jiwa. Dengan begitu, maka Lu Yang mendapatkan keuntungan. Dikatakan oleh Sangguan King, ia dengar bahwa Lu Yang sangat kuat, tapi Lu Yang menyampaikan ia biasa-biasa saja. Tapi itu sudah cukup untuk menangani Sangguan King. Mendengar hal tersebut, pastinya Sangguan King menjadi marah. Ia pun langsung menyerang Lu Yang dengan kekuatan pedangnya. Lu Yang langsung merespon dengan mengeluarkan teknik semesta langit dan bumi. Kemudian terjadilah pertarungan pedang di antara mereka berdua. Setelah hal itu, Sangguan King mengeluarkan kekuatan naganya untuk menyerang Lu Yang. Lu Yang berhasil menghindarinya. Kemudian melancarkan serangan tebasan Dewa Perebut Jiwa yang berhasil membuat Sangguan King terpukul mundur. Lalu pertarungan pun terus berlanjut dengan serangan pedang dari mereka berdua. Terlihat Sangguan King meremehkan Lu Yang bahwa Lu Yang tidak cukup untuk mengalahkannya. Sangguan King kembali mengeluarkan kekuatan naganya yang berhasil membuat Lu Yang terpukul mundur. Hingga pada akhirnya Lu Yang mengeluarkan 2 pedang abadi untuk melawan Sangguan King. Terjadilah pertarungan antara Lu Yang dan Avatar Roh Naga. Namun pastinya Lu Yang berhasil menebas naga tersebut dengan 2 pedang abadinya.
sekaligus berhasil mengalahkan Sang Guang King dan mengeluarkannya dari arena. Ketika rebahan tersebut, Sang Guang King menggunakan statusnya. Ia adalah putra Good King. Beraninya Lu yang melakukan hal ini padanya. Tapi dikatakan oleh Lu yang lemah sekali, dewa surgawi yang berusia ratusan tahun, tapi masih mengandalkan bantuan ayahnya. Apakah Sang Guang King tidak takut ditertawakan oleh orang lain? Kemudian ketua Haori menyuruh Sang Guang King untuk kembali, disampaikan oleh ketua Haori. Di babak ini dinasti suci mereka menyerah saja. Ia juga mengatakan bahwa ketua sekte memiliki murid dengan bakat yang tidak ada duanya dan pastinya kompetisi berikutnya akan lebih seru. Setelah itu murid wanita yang bernama Sang Guang Xia disuruh untuk maju, dan yang akan melawannya adalah Nona Feng King dewa surgawi tingkat 8. 下来的比试会天雄能陪神薛凤琴。 Nona Xia langsung menyerang Nona Feng dengan cambuknya, sementara Nona Feng menyerang dengan teknik dewa menebas kejahatan langit, ditambah lagi menyerang dengan kekuatan pedang. Akan tetapi Nona Xia berhasil menahannya dengan tameng. Setelah hal tersebut, Nona Xia langsung merespon dengan mengeluarkan teknik semacam meriam dari rantai cambuknya. Ia pun bersiap menyerang dengan teknik itu ke arah Nona Feng King. Oke guys, itu adalah dari Dong Hua yang berjudul Legend Sword Domain bagian ke-23-nya di season 3 kali ini. Untuk pas selanjutnya akan diupdate setelah episodenya terkumpul sekitar 2 atau 3 atau 4 episode, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.